سلام عليك سلام عليك سلام عليكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga tetap sehat dan tetap semangat walaupun belajar masih dari rumah. Dan kita berdoa semuanya agar kita bisa kembali masuk ke dalam kelas di lingkungan sekolah kita yang tercinta. Pada pertemuan yang lalu, Bapak sudah menjelaskan materi tentang hikmah puasa Ramadan. Jadi tahu kan kedisiplinan waktu. Nah, lanjut pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang pelajaran 5 dengan tema Rasul Allah Idolaku. Yang dibahas kali ini yaitu kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Tujuan pembelajaran pada pertemuan ini yaitu 1. Dapat memahami bagaimana cara kita mengimani terhadap kisah-kisah Rasul yang ada pada pelajaran kelima ini. Kedua, darinya dapat menjelaskan kisah Rasul, terutama kisah keteladanan Nabi Daud. Ketiga, dapat menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Daud. Dan dalam kehidupan sehari-hari, 1. Kamu bisa menjadi sosok pemberani. Berani dalam hal apa? Menghancurkan kebodohan dan kemalasan. Kedua, menjadi orang yang adil. Ketiga, hidup yang sederhana. Nah, selanjutnya, tidak berlama-lama, kamu berharap simak dan ikuti bacaannya sehingga membudayakan literasimu dan cepat ingat dan paham atas apa yang Bapak sampaikan. Ya, simak dan perhatikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat lahir dan batin, serta umur yang panjang dan barokah. Amin ya Rabbal 'Alamin. Tetap semangat kan? Walau belajar masih di rumah, kita doakan semoga kita cepat bertemu kembali tatap muka nanti di sekolah. Amin. Anak-anakku yang berbahagia, kali ini kita kembali dalam program pembelajaran dari rumah. Materi pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 pada tema Rasul Allah Idolaku dan subtema Kisah Teladan Nabi Daud alaihissalam. Namun, sebelum kita mulai terlebih dahulu, marilah kita membaca doa agar ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jibni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, anak-anakku yang tetap semangat belajar, walaupun di rumah, Bapak akan menyampaikan materi kali ini yaitu kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibut Yahuda. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud hidup pada zaman Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir.
Raja Talut sendiri ditunjuk menjadi pemimpin dan Raja Bani Israel oleh Nabi Samuel. Ketika itu terjadi peperangan antara tentara Raja Talut dan tentara Raja Jalut. Saat pasukan Raja Talut melewati sebuah sungai, ia pun berkata, "Wahai prajuritku, kau boleh meminum air sungai ini, tetapi tidak boleh lebih dari 2 teguk. Barang siapa yang meminum air sungai ini sampai dahaganya terobati, maka dia bukan pasukanku." Tapi banyak yang tidak mematuhi, bahkan sampai ada yang berenang, maka berkuranglah pasukannya menjadi sedikit. Tetapi pada akhirnya tentara Raja Talut dapat mengalahkan tentara Raja Jalut dengan izin Allah tentunya. Dan Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang bala tentara Raja Talut yang dapat membunuh Raja Jalut dengan menggunakan ketapel. Pada suatu kesempatan Nabi Daud berhasil melontarkan peluru batu ketapelnya tepat di antara kedua mata Jalut, sehingga Jalut pun berteriak keras, roboh dengan dahi yang pecah dan mati seketika. Setelah kemenangan itu, maka Nabi Daud pun dinikahkan dengan putri Raja Talut yang bernama Mikial. Suatu ketika sesudah Talut wafat, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya menjadi rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu kitab Jabur. Dan Allah juga menganugerahkan kepada Nabi Daud alaihissalam seorang putra yang mulia dan bijaksana, yaitu Sulaiman alaihissalam. Lihat dan bacalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Ayo kita bersama-sama membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Walaqad faddalna ba'dun nabiyina ala ba'di wa ataina Dawuda jabura. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Jabur kepada Daud. Quran Surah Al-Isra, Surah ke-17, ayat ke-55. Pada suatu ketika, di wilayah kerajaan yang dikuasai Nabi Daud, terjadi wabah penyakit kolera. Banyak rakyat yang mati karena penyakit ini. Nabi Daud pun kemudian berdoa kepada Allah agar menghilangkan wabah ini. Maka hilanglah penyakit itu. Untuk menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah, maka Nabi Daud mengajak putranya yaitu Sulaiman untuk membangun tempat suci, yaitu Baitul Maqdis, yang sekarang kita kenal sebagai Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina. Tempat inilah yang menjadi kiblat pertama umat Islam sebelum beralih ke Ka'bah. Kitab Jabur adalah mukjizat bagi Nabi Daud. Selain Jabur, keistimewaan Nabi Daud alaihissalam lainnya adalah setiap pagi dan senja gunung-gunung bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud. Ia juga memahami bahasa burung-burung, binatang juga mengikuti tasbih Nabi Daud. Selain itu, kerajaannya yang kuat belum pernah sekalipun dapat terkalahkan. Sebaliknya, Nabi Daud alaihissalam selalu mendapatkan kemenangan dari semua lawannya. Nabi Daud dianugerahi usia hingga 100 tahun, 6 bulan, memerintah kaum Bani Israel selama lebih kurang 40 tahun. Ia wafat dan dimakamkan di kawasan Bukit Zion di Yerusalem, Palestina. Sampai sekarang,
Makamnya sering diziarahi oleh umat Islam yang datang dari berbagai belahan dunia, maupun orang-orang Yahudi dan kaum Nasrani atau Kristen. Di antara mukjizat Nabi Daud adalah dapat melunakkan besi seperti lilin. Kemudian ia dapat mengubah-ubah bentuk besi itu tanpa memerlukan api atau peralatan apapun. Dari besi itu, ia dapat membuat baju besi yang dikukuhkan dengan tenunan dari bulatan-bulatan rantai yang saling menjalin secara berkesinambungan. Jenis baju ini membuat pemakainya lebih bebas bergerak, karena tidak kaku seperti baju besi biasa yang dibuat dari besi lembaran. Tentang mukjizat ini dapat dilihat dalam surah Saba ayat 10-11 dan surah Al-Anbiya ayat 80. Allah Subhanahu wa taala memberi baju besi sebagai mukjizat kepada Nabi Daud guna melindungi prajurit dari serangan musuh Allah. Nabi Daud adalah seorang nabi yang amat taat kepada Allah, mempunyai kekuatan di dalam beribadah, terutama salat malam dan berpuasa separuh tahun, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka, berselang-seling. Salah satu amalan sunnah yang dilakukan oleh Nabi Daud ini diteladani oleh umat muslim hingga saat ini, dinamakan puasa Daud, serta banyak beramal soleh. Keberaniannya luar biasa, dia tidak pernah melarikan diri ketika bertemu dengan musuh. Keistimewaan lainnya, ia mempunyai suara yang sangat merdu yang tidak ada bandingannya dari dahulu hingga sekarang. Apabila Nabi Daud bernyanyi melakukan isi kitab Jabur, maka orang yang sakit akan langsung menjadi sembuh. Burung-burung terbang mendekat, angin menjadi tenang, serta gunung-gunung dan burung-burung ikut bertasbih bersama Nabi Daud. Nabi Daud terkenal sebagai sosok panutan yang disiplin. Ia membagi waktu sehari-harinya menjadi 4 bagian. 1 hari khusus untuk mengkaji ilmu bersama Bani Israel. Sehari lainnya untuk beribadah di mihrab, sehari lagi untuk pengadilan, dan sehari lainnya untuk para istrinya. Jadi dari kisah teladan Nabi Daud ini, pelajaran yang perlu dipetik yaitu: pertama, Nabi Daud menerima kitab Jabur. Kedua, Nabi Daud seorang yang pemberani. Dalam hal ini kita sebagai murid ya harus berani melawan malas. Ya, itu malas dan kebodohan. Jadi harus berani untuk letih dalam belajar. Ketiga, Nabi Daud adalah raja yang adil. Keempat, Nabi Daud gemar bertasbih kepada Allah. Kelima, Nabi Daud pencipta baju besi. Keenam, Nabi Daud bersuara bagus. Ketujuh, Nabi Daud adalah pribadi yang disiplin. Kedelapan, Nabi Daud gemar berpuasa, sehingga Nabi Daud mengajarkan kita hidup sederhana. Demikian materi tentang kisah teladan Nabi Daud alaihissalam ini. Semoga bisa kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjadi murid yang pemberani dalam menghancurkan kebodohan dan kemalasan dalam diri sebagai murid, dan menjadi pribadi yang adil, dan akhirnya menjadi pribadi yang hidup sederhana. Alhamdulillah, demikian yang dapat Bapak sampaikan dalam materi ini, dan Bapak tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana setelah menyaksikan video pembelajaran yang Bapak bahas tentang penjelasan materi kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam? Apakah bisa dimengerti? Bila belum, bisa diulang-ulang videonya atau membaca bahan bacaan yang akan Bapak bagi di dalam grup WA kita, yang di dalamnya, ingat ya, jangan lupa isi: 1, ada absensinya, 2, ada bahan materinya, 3, ada latihan soalnya. Nah, di latihan soal ini ada
2 latihan soal secara online, yaitu Quizzes dan Live Worksheet. Nah, di antara kedua itu nanti Bapak minta pendapatnya ya, mana yang kamu sukai, salah satu atau keduanya, antara Quizzes atau Live Worksheet. Dan juga tidak lupa mengerjakan tugas yang dikumpul, yaitu menuliskan salah satu ayat pilihan yang sudah Bapak tentukan dengan meresum atau menceritakan kembali kisah teladan Nabi Daud dengan menggunakan bahasamu sendiri. Nah, demikian, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Demikian ya, tetap semangat belajar dan jangan kalah oleh malas dan bodoh. Itu saja dari Bapak. Tetap semangat, sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna